Hatiku tenang berada dekatmu, kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dimanapun berada. Apa kabar hari ini? Kami berharap Bapak Ibu Saudara terkasih dan keadaan yang sehat, dan keadaan yang semangat, dan keadaan yang sukacita di dalam Tuhan. Di pagi hari ini dengan sapaan teduh kita, mari kita sambut firman Tuhan yang menyapa hati kita setiap masing-masing pribadi dengan kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah kami, yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus. Di pagi hari ini ya Tuhan, kami sungguh bersyukur dan sungguh bersuka cita, di mana hari ini kami sambut dengan penuh bahagia, dengan tenang, dengan damai sejahtera. Kami ingin serahkan hidup kami sepanjang hari ini dalam tangan-Mu ya Tuhan. Sebentar kami mau sambut firman-Mu di pagi hari ini. Berkati hamba-Mu ini untuk memberitakan firman-Mu, dan berkati hati kami agar kami siap untuk menerima firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih. Di pagi hari ini kita mau merenungkan firman Tuhan yang menjadi bahan refleksi kita di hari ini, untuk menunjang semangat kita yang sungguh luar biasa di dalam Tuhan. Mari kita buka kitab Amsal, kitab Perjanjian Lama, kitab Amsal pasal 12 ayat 27. Amsal pasal 12 ayat 27. Begini firman Tuhan. Orang malas tidak akan menangkap buruannya, tetapi orang rajin akan memperoleh harta yang berharga. Sekali lagi, orang malas tidak akan menangkap buruannya, tetapi orang yang rajin akan memperoleh harta yang berharga. Demikian firman Tuhan. Shalom. Di pagi hari ini kita mau merenungkan firman Tuhan, dan kami memberi tema, orang yang berkarya akan mendapat berkat. Orang yang berkarya akan mendapatkan berkat. Bapak Ibu Saudara terkasih, akhir-akhir ini tidak sedikit orang-orang ingin cepat kaya, tapi tidak mau banyak berkarya. Inginnya pengen kaya dengan tidak banyak kinerja. Inginnya mendapatkan duit sebanyak-banyaknya, tapi hanya modal rebahan saja. Tidaklah mungkin semua itu, Bapak Ibu Saudara terkasih. Ya, itu nol besar, ya. Maka berkarya, ya, orang yang mau berkarya, menciptakan karyanya di dalam dirinya, ialah pribadi yang mau mengeksplorasi dirinya bersama Tuhan. Nah, itu dulu kata pertama. Orang yang berkarya, di mana pribadi itu mau mengeksplorasi dirinya bersama-sama dengan Tuhan.
Mengeksplorasi artinya menggali yang ada di dalam diri kita. Setiap talenta yang Tuhan berikan di dalam diri kita. Ya, mau pekerjaan yang berat, mau pekerjaan yang sulit, tapi kalau kita mau berkarya, kita mau menggali yang ada di dalam diri kita, potensi yang Tuhan berikan di dalam diri kita, maka kita akan menemukannya. Artinya menggali ialah mengembangkan, ya, mengembangkan talenta-talenta yang Tuhan berikan di dalam diri kita. Tentu untuk mengembangkan talenta ini bukan hal yang mudah, tetapi syaratnya adalah mau menggali, mau mengeksplor diri, dan yang paling utama, mau mengandalkan Tuhan di dalam hidup kita. Artinya, orang yang mau menggali dirinya, mengenal dirinya, dia akan mengenal Tuhan di dalam dirinya. Ya, artinya orang yang berkarya akan mendapatkan berkat. Apakah berkat itu hanya duit saja? Tentu tidak. Berkat ialah sesuatu hal yang sungguh luar biasa ketika kita temukan di dalam diri kita. Pertama apa? Berkat itu bersyukur. Bersyukur kita tahu bahwa Tuhan selalu menyertai dan menolong kita. Itu berkat. Ya. Terkadang yang sulit kita temui di dalam diri kita ialah bersyukur. Sehingga kalau kita tidak bersyukur, maka kita tidak akan menemukan berkat. Karena berkat itu landasan yang paling dekat harus kita tahu adalah bersyukur. Bapak Ibu Saudara terkasih, ada satu cerita. Ada seorang bapak. Bapak ini pekerjaannya ialah tukang gali sumur, ya, tukang gali sumur. Dia hanya punya kemampuan menggali, ya. Dia hanya punya kemampuan menggali. Tetapi satu hal yang keunikan di dalam bapak ini, dia mau mengeksplorasi cara menggali, ya, cara menggali untuk menemukan titik air yang ada di dalam tanah. Tentu tidak semua tanah kita bisa menemukan air yang cepat ditemukan, begitu kira-kira. Artinya apa? Orang yang mau belajar, orang yang mau mengeksplorasi, dia akan terus mencoba dengan cara demi cara, dengan metode demi metode, untuk menemukan titik-titik air di mana saja air yang gampang untuk ditemukan atau gampang untuk digali. Bagi orang yang tidak mau berkarya, tentu dia hanya menggali di mana saja, ya, akan ditemukan, pasti ditemukan. Tetapi ada yang cepat, ada yang lambat. Kalau orang yang mau berkarya, mau mempelajari sesuatu hal yang baru, tentu dia mau tahu cara-cara agar mendapatkan titik air yang tepat. Seorang bapak ini yang tidak punya pendidikan yang tinggi, tapi dia selalu mau belajar, selalu mau berkarya, selalu mau mencari cara agar galiannya ini cepat ditemukan titik airnya. Sehingga ketika dia mengambil cangkul, dicangkul, ya. Ketika lebih dalam lagi dimasukkan pipa dan dibor, ya. Ada kedalaman 5 meter, bahkan bisa sampai 15 meter dan seterusnya. Artinya apa? Semakin bapak tersebut menggali, semakin dia penasaran, semakin digali lagi, semakin pengen tahu sedalam apa sih lubang yang akan digali. Begitu juga dengan diri kita. Ketika kita mau menggali, mau mengeksplorasi yang ada di dalam diri kita, kita akan semakin pengen tahu, ya, titik air ataupun berkat-berkat itu yang ada di dalam diri kita. Ya. Artinya ketika orang mau menggali dan dia mau mengandalkan Tuhan dan hikmat yang Tuhan berikan, maka ia akan menemukannya.
Bapak Ibu Saudara terkasih, Salomo menunjukkan di Amsal pasal 10 ayat 1 hingga pasal 15 ayat 3, Paulus menceritakan, Paulus mengajarkan dan menerangkan berbagai macam tawaran-tawaran, ya, tawaran-tawaran, pilihan-pilihan. Untuk apa? Untuk dapat kita pilih apakah hidup sebagai orang benar atau hidup sebagai orang fasik, hidup sebagai orang yang rajin atau hidup sebagai orang yang malas. Tentu hidup adalah pilihan. Namun Paulus memilih untuk mendorong orang untuk menjadi hidup yang benar di dalam Tuhan. Ia mengajarkan mulai dari Amsal pasal 16 ayat 1 sampai 15 betapa pentingnya hidup yang benar di dalam Tuhan. Bukan hanya berbicara tentang ajaran kehidupan ini, tapi ajaran kehidupan di dalam Tuhan. Tentu banyak hal yang dapat kita pelajari dalam kehidupan ini, tapi seberapa besar kita mengandalkan Tuhan untuk mengenal Tuhan berkarya di dalam diri kita. Pilihan berkarya atau tidak ada di dalam diri kita, ada di tangan kita. Tetapi semakin kita berkarya, kita semakin menemukannya. Semakin kita menggali, kita semakin menemukannya. Semakin kita mencari Tuhan, kita akan menemukan Tuhan di dalam hidup kita. Menemukan berkat-berkat Tuhan dalam hidup kita. Yang paling utama berkat ialah mengenal Tuhan di dalam diri kita. Yang kedua, berkat itu bukan duit saja, bukan uang saja, ya, bukan harta saja, tetapi yang paling utama kita menemukan Tuhan di dalam diri kita, dan semuanya itu akan kita temukan. Ya, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara terkasih, orang rajin akan memperoleh harta yang berharga. Harta yang berharga ialah pengenalan Tuhan di dalam diri kita. Ya. Kalau kita hanya untuk mengenal 1-2 cara teknologi ini, kita akan berjuang belajar. Tapi kita untuk mengenal Tuhan berkarya di dalam diri kita, itu yang harus kita gali. Ya, harta yang berharga ialah mengenal Tuhan di dalam diri kita. Semakin kita kenal Tuhan, semakin kita sadar bahwa apapun yang kita kerjakan hanya semata-mata untuk Tuhan. Selamat berkarya, selamat berjuang, dan selamat melangsungkan hari ini dengan penuh sukacita bersama-sama dengan Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah kami, di pagi hari ini kami sungguh bersyukur di mana Tuhan menghantarkan kami di hari ini, agar kami mengenal Tuhan di dalam diri kami. Semakin kami berkarya, semakin kami mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kami. Pada saat itu Tuhan mengajari kami dan memberi hikmat-Nya agar kami memahami Tuhan di dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, ya Allah kami pun berdoa buat guru-guru KAKR seklasis Jakarta Kalimantan. Biarlah Tuhan yang memberkati guru-guru KAKR, yang memberikan hikmat bagi guru-guru KAKR, agar anak-anak semakin paham, semakin mengerti bagaimana Tuhan bekerja di dalam kehidupannya. Sehingga anak-anak KAKR menjadi masa depan gereja, menjadi masa depan keluarga yang mengandalkan Tuhan di dalam kehidupannya. Tuhan berkati guru-guru KAKR agar tetap semangat untuk melayani Tuhan di tengah tugas pelayanannya. Ini doa kami ya Tuhan, kami mulai hari ini di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami andalkan Tuhan dalam kehidupan kami. Mari jemaat Tuhan, kita berdoa seperti yang telah diajarkan Yesus. Kita katakan bersama-sama. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Tuhan Yesus memberkati kita, selamat berkarya dan menemukan Tuhan di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati.